Kalau nemu driver ojek online kayak gini, bagusnya diapain ya? Guys, sebagai seorang manusia, kadang kita nggak tahu kebaikan datangnya dari mana. Gak jarang kebaikan itu malah datang dari orang yang nggak kita duga-duga. Kayak pengalamannya Kak Muhammad Toha ini yang aku temuin di Quora. Tanpa panjang lebar, yuk kita bahas apa saja cerita menarik, lucu, atau yang tak terlupakan saat kamu menggunakan jasa ojek daring. Ceritanya begini. Seperti biasa, selepas keluar dari stasiun Kebayoran, saya order ojol dengan tujuan kantorku di daerah Sudirman, Jakarta. Di stasiun Kebayoran ini ada ratusan driver ojol yang mangkal menunggu penumpang. Mereka biasanya bergerombol agak jauh dari stasiun, sekedar menghormati ojek pangkalan yang ngetemnya persis di pintu keluar stasiun. Cuma selang beberapa detik, aplikasi saya sudah terhubung dengan seorang driver. Setelah konfirmasi titik penjemputan, kami pun melaju santai menuju tujuan. Oh iya, saya punya kebiasaan mengajak ngobrol driver ojol selama perjalanan, sekedar obrolan ringan seputar keluarga atau keseharian mereka mengukur jalanan. Nah, dari obrolan ringan itu saya tahu identitasnya. Namanya Suparjo, umur menjelang 40 tahunan, sudah hampir 3 tahun menjadi driver ojol. Mendekati tujuan, driver ini menawarkan sesuatu. Siapa tahu Bapak mau top up saldo GoPay? Tawarnya lumayan bisa nambah poin saya, karena saldo GoPay saya hampir habis. Saya terima tawaran itu sembari saya sebutkan nilai nominalnya. Terima kasih Pak, kalau sudah sampai nanti saya isikan. Begitu ujarnya. Sesampai di tujuan, driver ini lalu menunjukkan transaksi top up dengan tujuan nomor HP saya. Sudah masuk ke nomor Bapak ya? Katanya sambil menunjukkan bukti transaksi. Sip, makasih. Jawabanku sambil menepuk pundaknya. Hanya berselang 10 menitan, aplikasi WhatsApp saya menerima pesan dari nomor yang tak dikenal. Rupanya driver ojol tadi yang mengirim pesan. Dia mengabari kalau top up GoPay saya gagal. Dia menyebut jika server sedang bermasalah. Saya cek saldo GoPay, ternyata benar, saldonya tak bertambah. Intinya, dia ingin mengembalikan uang saya. Saya mau transfer aja Pak, pesannya via WhatsApp. Dan seperti screenshot percakapan di WA ini, karena saya pikir driver ini tak bermaksud menipu dan dia sungguh-sungguh mau mengembalikan uang tadi, saya memilih untuk mengikhlaskan. Tapi Pak Suparjo bersikeras menolak. Driver ini berusaha mengembalikan uang itu dengan mengirimi pulsa ke nomor HP saya. Jelas nggak bisa, lawang saya pakai kartu pasca bayar. Maaf Pak, saya driver Gojek tadi. Mau konfirmasi top up GoPay-nya ada gangguan. Sudah saya coba berulang kali, tetap nggak bisa diproses Pak. Jadi uangnya saya mau kembalikan. Saya mau transfer saja ya Pak, soalnya saya sudah di Kebayoran. Gak usah dibalikin Pak, kalau nanti udah bisa ditransfer, transfer sesempatnya saja. Santai saja, sudah nggak bisa lagi Pak, soalnya orderan punya Bapak tadi sudah saya selesaikan. Oh gitu, ya udah dipakai buat beli beras aja Pak. Ya nggak bisa Pak, uang Bapak harus saya kembalikan. Saya transfer, kalau nggak saya isikan pulsa ke nomor Bapak ya. Udah, uangnya buat Bapak saja, buat beli beras. Santai aja Pak, anggap aja rezeki. Maaf Pak, nomor Bapak ini nomor apa ya? Sudah saya isiin pulsa kok nggak bisa? Nomor tidak terdaftar terus. Nomor saya ini pakai kartu halo Pak. Nggak usah dibalikin Pak, buat Bapak saja. Anggap aja rezeki buat Bapak. Pasca kejadian itu, keseharian saya tetap sama. Ke kantor dengan kereta, turun di Kebayoran, lalu lanjut dengan ojol. Dengan driver yang tiap hari berganti-ganti. Pagi itu pun sama. Lebih 3 minggu kemudian, saya menunggu di titik biasanya. Sampai seorang driver menghampiri saya. Sambil menyodorkan helm hijau khas Gojek, dia menyapa. Akhirnya kita ketemu lagi Pak. Sapanya sambil tersenyum. Karena tak ingat sama sekali, saya balik bertanya. Oh ya? Memang Bapak pernah mengantarkan saya sebelumnya? Iya, saya nyari-nyariin Bapak. Untung sekarang bisa ketemu, jawabnya. Loh, dalam rangka apa? Tanyaku heran. Saya yang tempo hari punya hutang top up GoPay, ujarnya. Karena saya tak menganggap kejadian itu sebagai masalah, saya benar-benar lupa. Saya bahkan lupa nama dan rupa orangnya. Tapi harus saya akui, wajah driver ini sungguh teduh. Suaranya ringan tanpa beban dan senyumnya begitu sejuk. Kami bercakap akrab sepanjang jalan, seolah kawan lama yang baru bersua kembali. Setibanya di depan kantor, sambil mengambil helm yang aku sodorkan, Pak Suparjo menunjukkan layar HP-nya ke arah saya. Top up GoPay Bapak sudah saya isi kembali, katanya sambil tersenyum. Loh, kan saya sudah ikhlaskan, kata saya. Gak apa-apa, soalnya saya sudah berniat untuk kembaliin uang Bapak, jawabnya. Nilai nominal uang itu sebenarnya nggak seberapa. Lagi pula, saya pun sudah ikhlaskan. Tapi bagi Bapak Suparjo, ini soal prinsip hidup yang tidak bisa ditawar. Dia nggak mau mengambil duit yang bukan haknya. Keren Pak.
Beberapa detik saya terpaku, sampai hampir lupa mengucapkan terima kasih. Pak Suparjo undur pamit dan saya tak lupa tepuk pundaknya sambil melempar senyum takjim. Sampai detik ini saya masih percaya, masih banyak orang seperti ini yang berkeliaran di sekitar kita. Mereka mungkin hanya jadi alas kaki di tengah derap kehidupan metropolitan ibu kota, tapi prinsip hidup mereka tak terbeli oleh materi. Jika saja di Gojek tersedia 10 bintang, tak ragu saya memberi 10 bintang untuk Pak Suparjo. Ya ampun, terharu banget bacanya. Ini Bapak Gojeknya bener-bener genuine orang baik sih ya. Kalau ngebaca pengalaman dari Kak Toha ini, umumnya kita sih ngerasa ditipu ya. Udah bayar buat top up, nggak masuk saldo GoPay-nya. Tapi ternyata beneran ada error dari aplikasinya yang menandakan Bapak ini tuh jujur. Sampai bela-belain mangkal biar bisa ketemu sama Kak Toha ini buat ngembaliin uangnya. Semoga lebih banyak lagi orang-orang kayak Pak Suparjo ini ya. Dan buat Pak Suparjo semoga sehat-sehat terus, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah saat bekerja. Amin. Gimana guys menurut kalian? Kalian pernah nggak dapet pengalaman menarik sama driver ojol? Yuk coba ngobrol di kolom komentar. Dan seperti biasa, subscribe untuk info menarik lainnya. Bye-bye!